Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan tema atau topik distribusi probabilitas diskrit. Kemarin kita sudah membahas 3 distribusi probabilitas diskrit, dan sekarang kita akan lanjutkan untuk distribusi yang keempat, yaitu distribusi hipergeometrik. Apa ciri-ciri dari percobaan hipergeometrik? Yang pertama, bahwa sampel random atau acak itu berukuran N diambil dari suatu populasi yang berukuran N besar. Kemudian yang kedua, dari populasi yang berukuran N besar tadi, itu ada sebanyak K benda yang diberi label sukses dan sisanya, yaitu N besar dikurangi K, itu kita beri label gagal. Jadi ya seperti biasalah kalau dulu kita menggambarkan, mengilustrasikan itu dalam satu wadah begini, kita memiliki sejumlah N besar, kemudian ini ada sebanyak, tadi kita sesuaikan dengan notasi yang ada di sini ya. Jadi ini ada K itu yang sukses, kemudian sisanya berarti N besar dikurangi dengan K, itu yang gagal gitu ya. Oke, kita pakai istilah ini sukses gagal. Ada sebanyak K kecil objek itu kita labeli sukses, dan N besar min K kita labeli gagal. Atau dalam akumulasi secara total dalam satu wadah atau satu populasi ini ada sebanyak N besar. Di dalam N besar itu kita split menjadi 2 kategori atau 2 kelompok. Dalam hal ini kita labeli sukses dan gagal. Ya, sukses ya seperti di binomial ya. Jadi kita memiliki 2 kategori dengan label yang sudah biasa kita berikan, yaitu sukses gagal. Sukses adalah sesuatu yang menjadi fokus atau topik pembicaraan atau menjadi pertanyaan ya, dan gagal adalah komplemennya ya. Oke, kemudian dari sini nanti kita akan ambil secara acak ya, ada sebanyak N kecil ya. Oke, ini yang nomor 1 ini kita ambil secara random, sampel random berukuran N kecil diambil dari populasi yang berukuran N besar ini. Jadi dari N besar kita ambil N kecil. Nah, dari N besarnya ini kita split ada 2 kelompok objek, yaitu sukses gagal, suksesnya sebanyak K dan gagalnya sebanyak sisanya, itu N K. Kemudian biasanya yang ditanyakan adalah berapa probabilitas dari X-nya nanti ya. Probabilitas X-nya ya nanti sama dengan berapa. Apa itu X? X itu adalah kita definisikan atau deskripsikan sebagai banyaknya sukses di dalam N objek yang kita ambil ini ya. Ya. X itu banyaknya sukses di dalam N objek yang kita ambil. Sehingga X itu ya nanti value-nya atau nilainya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan ya bisa N, bisa juga K ya, tergantung ketersediaannya ini. Atau bisa ada nggak di bawah. Ya, X-nya itu 0 sampai minimum dari K sama N lah ya. Kalau kita ngambilnya 10 tetapi stok suksesnya di sini cuma 5 ya maksimum cuma 5 X-nya. Nggak bisa sampai 10 kan gitu ya. Kalau di sini ngambilnya 5 tapi stok yang sukses di sini ada 15 ya bisa sampai 5 ini ya. Jadi kita compare yang minimum di antara N sama K yang mana ya. Jadi kita bisa X-nya itu bisa N, bisa K, tergantung yang minimum mana, tergantung yang stoknya sama sampelnya itu yang minimum mana ya. Oke.
Definisi 6.4, dalam populasi N benda, terdapat K benda, diantaranya diberi label sukses ini tadi. Dalam N populasi berukuran N, terdapat K sukses dan sisanya N-K adalah gagal. Jika variabel random X menyatakan banyaknya sukses, oke ini sudah ada deskripsinya. Banyaknya sukses dalam sampel random berukuran N, oke ya. Jadi X adalah banyaknya sukses di antara N objek yang kita ambil tadi. Maka X itu berdistribusi hipergeometrik dengan fungsi kepadatan probabilitas atau fungsi peluangnya dinotasikan dengan H, itu adalah hipergeometrik, yang artinya ya probabilitas ketika X-nya adalah suatu value tertentu, value-nya berapa? Bisa 0, oh ya ini sudah ada ya, 0, 1, 2 sampai minimum dari K sama N ya, minimum dari KN. Ya. Oke, sudah ada di bawah, kemudian ini titik koma mestinya jika diketahui parameter populasi atau apa yang diketahui ya N besar adalah ukuran populasinya, kemudian K adalah banyaknya sukses di antara N besar tadi dan N adalah ukuran sampel yang kita ambil secara random tadi ya. Itu dirumuskan dengan K kombinasi X dikalikan dengan N minus K, sisanya diambil sebanyak berapa? N kecil minus X. Kemudian ya maksud saya diambil itu adalah dikombinasi ya, dibagi dengan N besar diambil sebanyak N kecil. Ini apa namanya? Banyaknya kemungkinan yang terjadi ya. Banyaknya kemungkinan. Jadi anggota sampel sebanyak berapa ya? N besar dikombinasi dengan N kecil. Artinya dari N besar ini kita ambil secara random, kita sampling sebanyak N kecil. Itu banyaknya kemungkinan adalah N besar kombinasi N kecil. Adapun yang atas ini adalah banyaknya kejadian ini tadi, ngambil sebanyak N kecil, kemudian berapa terdapat X di dalam N tadi ya. Berarti dari K kita ambil X, kemudian N besar dikurangin K dibagi dengan N kecil minus X. Kalau Anda perhatikan untuk yang atas, kalau Anda jumlahkan K dengan N minus K itu adalah N besar, jadinya ini. Kemudian yang bawah X dijumlahkan dengan N minus X, tidak lain adalah N ya. Jadi harus sinkron seperti itu ya. Di sebanyak K di dalam wadah ini, di dalam populasi itu terambil sebanyak X ya, di antara N yang terambil itu ada sebanyak X yang sukses dan sisanya yaitu N min X itu terambil dari populasi sebanyak berapa? Dari populasinya adalah N besar min K ya, sisanya K tadi ya. Oke, seperti itu notasi untuk teorinya. Teorema 6.3 mengatakan bahwa variabel random X yang berdistribusi hipergeometrik dengan fungsi kepadatan probabilitas atau peluang Hx jika diketahui N besar Kn mempunyai nilai rata-rata dan variansi masing-masing adalah mu sama dengan NK dibagi N dan variansinya adalah N besar dikurangi N kecil dibagi dengan N besar minus 1 dikalikan dengan N K per N besar kalikan 1 minus K per N. Oke, ini dicatat aja. Pembuktiannya seperti apa ya, nanti bisa lanjut dibahas di mata kuliah probabilitas atau statistika matematik ya, StatMat. Oke, ini ada pembuktiannya, bisa dipelajari. Wih, ini artinya terbukti. Ya, ini membuktikan kevariansinya, akhirnya terbukti seperti yang di teorema tadi ya. Oke, saya tidak akan bahas secara detail terkait dengan teoritisnya. Kita akan ke aplikasi perhitungan probabilitasnya aja. Ya. Kalau mau lebih detail ke teori nanti ada di probabilitas, mata kuliah probabilitas atau statistika matematik. Oke, tidak ada contoh, langsung soal. Sebuah panitia 4 orang akan dipilih secara random dari 6 mahasiswa farmasi dan 5 mahasiswa saintek.
Oke, berarti kalau kita gambarkan gini ya. Kalau kita gambarkan berarti supaya ilustrasinya mudah, 4 orang akan dipilih secara random, berarti diambil 4 nanti. Diambil 4 dari 6 mahasiswa farmasi dan 5 saintek. Berarti ada stok atau ada populasinya ada 5 mahasiswa farmasi dan 5 saintek. 6 tadi ya yang farmasi. Iya Pak, 6. Oke. Oke, ini aja lah. 6 sama 5 saintek. Saya tulis S aja lah biar singkat. Oke. 4 dipilih secara acak, kemudian tentukan distribusi probabilitas dari banyaknya mahasiswa F saintek ya. Oke, berarti X-nya ini ya. Oke, ini saya tidak tulis ulang ini dan seterusnya adalah X-nya ya. X-nya adalah banyaknya mahasiswa F saintek di dalam kepanitiaan tersebut, yaitu 4 orang tadi ya. Oke, berarti X-nya itu nanti ya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan maksimum 4 ya. Karena panitiaan terdiri dari 4, artinya bisa jadi kemungkinan keempat-empatnya adalah dari saintek. Memungkinkan kenapa? Karena stoknya mahasiswa F saintek ada 6, masih memungkinkan gitu ya, 4. Kalau diambil misalkan 7, ya nggak mungkin sampai 7 di sini, pasti maksimumnya 6 karena stoknya saintek yang mana? Yang bawah ya, sorry. Farmasi yang F, saintek yang bawah, stoknya 5, sorry ya. Stoknya populasinya di sini untuk mahasiswa saintek adalah 5, bukan 6. 6 itu yang farmasi tadi ya. Oke, jadi kita compare 5 sama 4, diambil 4. Tapi stok mahasiswa saintek ada 5, jadi masih memungkinkan keempat-empatnya ini diambil dari saintek semua. Makanya X-nya dari 0 sampai 4. Oke, seperti itu. Kalau diambil 6, ya maksimumnya 5 karena stoknya saintek cuma 5 gitu ya. Berarti satunya diambil dari farmasi kan gitu. Berarti ya kita rumuskan kalau ditanya distribusi probabilitas ya berarti kita masukkan aja ke rumusnya. Hipergeometri X. Oke, jika diketahui N besarnya berarti ada 11 ya. 11 itu berarti 6 tambah 5 tadi. N besar, kemudian tadi yang diketahui apa? N besar, N kecil K atau K, N kecil, saya lupa. N kecil Pak. K, N kecil ya. Iya. Oke, soalnya kalau di Minitab itu dibolak-balik sama gitu ya. N, K, N. Oke, N, K, N. Oke, N, K, N. N besar, kemudian K kecilnya adalah 5, ya kita ambil 5. Kenapa? Karena ini fokus pembicaranya adalah saintek ya. Fokus pembicaranya adalah saintek X-nya ya. Jadi kita ngambil yang 5 ini, K kecil kemudian diambilnya sebanyak 4. Oke. Ya kita masukkan aja ke rumusnya tadi ya. Ini N besar, ini K, dan ini N kecil. Nanti K kombinasi berarti 5 kombinasi X. Ya, yang diketahui kan harus dipasang value-nya ya. Kemudian N besar min K, N besar min K berarti 11 dikurangi 5 atau F-nya adalah 6. Kemudian N besar dikurangi X, N besar N kecil ya, sorry. N kecil 4 dikurangi X ya. Kok N besar? 4 dikurangin X. Oke, begini. Nah, yang bawah ini adalah N besar kombinasi N kecil. N besarnya 11, diambil 4-nya. Oke, ini kombinasi saya kira Anda sudah bisa menghitung. Contoh 11 kombinasi 4 berarti 11 faktorial. Dibagi 4 faktorial kali 7 faktorial ya. 7-nya dari mana? 11 dikurangin 4. Oke, ini kalau mau dihitung satu-satu ya tinggal dimasukkan aja ketika X-nya 0 berapa, ketika X-nya 1 dihitung berapa. Oke,
tidak ada tabelnya, jadi Anda bisa ngitung manual, atau bisa Anda gunakan Minitab. Ya. Anda bisa gunakan Minitab. Ya. Di Minitab Anda bisa masuk ke probability distribution, kemudian Anda pilih ke hypergeometric, nanti Anda masukkan parameternya ini ada 3, 11, 5, sama 4, Anda sesuaikan ya. Anda sesuaikan, ini adalah jumlah keseluruhan, kemudian ini jumlah event yang sukses di antara keseluruhan populasi tadi, dan diambil sampel sebanyak N-nya 4. Itu ada optionnya untuk ngambil itu ya. Oke, seperti itu. Soal 4, suatu dus berisi 30 bola lampu dan 2 bola lampu diantaranya cacat. 30 dan 2 diantaranya cacat, berarti sisanya ada 28 yang baik. Dari dus tersebut dipilih 5, oke, berarti diambil 5, N-nya. Untuk diperiksa dan didefinisikan X-nya adalah variabel random yang menyatakan banyaknya bola lampu yang cacat. Oke, ini fokus pembicaranya adalah yang cacat. Oke, jadi suksesnya di sini adalah cacat ya. Suksesnya yang menjadi fokus pembicaranya adalah cacat di sini. Oke. Jadi X-nya adalah yang cacat. Yang cacat itu ada sebanyak 2 ya. Berarti nanti 30 itu terbagi atau tersplit jadi 2 dan 28. Kemudian diambil 5. Hitung probabilitas dari hasil pemeriksaan diperoleh 1 bola lampu cacat. B paling sedikit 1. Berarti 1 ke atas. Hitung rata-rata dan varians tinggal dimasukkan ke rumus. Oke, ada yang sudah nomor A dan B, silakan. Saya sudah yang 4A, Pak. 4A, monggo, ini siapa? Saya Lutfiani Azhara, Pak. Lutfiani Azhara. Oke, saya silakan sambil jalan Mbak Lutfiani dipresentasikan atau di share screen ya. Share screen bisa? Di share screen. Enggak, Di annotate gitu, Pak. Oh, boleh. Tetap di halaman ini ya. Saya share screen lewat WA gimana? Saya foto taruh WA gitu aja gimana? Oh, boleh. Oh ya, sebentar. Oke, yang nomor B, hitung probabilitas dari hasil pemeriksaan diperoleh paling sedikit 1 bola lampu. Paling sedikit berarti bisa 1 ke atas. Berarti 1 dikurangi probabilitas X sama dengan 0. Ya. Anda ngitung cuma 1 aja di probabilitas X sama dengan 0-nya ya. Nanti 1 dikurangi dengan itu. Sudah di-share ya Mbak ya? Saya ini nulisnya di itu Pak, di kertas yang satunya, jadi harus saya tulis dulu Pak, baru bisa saya foto. Tapi saya sudah dapat hasilnya. Oh iya. Sebentar nggih Pak? Iya. Hitung probabilitas 1 bola lampu. Berarti probabilitas ya. Ini kan X sama dengan 1 ya. Oke. Kalau rumus umumnya kan ya probabilitas di suatu nilai X itu kan sama dengan ya hipergeometri nanti X jika diketahui populasinya ada 30, kemudian K-nya, K diambil 5, K-nya ada 2 ya. Itu yang sukses di antara 30 tadi, atau yang cacat di antara 30, kemudian N-nya diambil 5 ya. Oke.
berarti nanti Sudah, Pak. oke. Dapatnya berapa, Mbak? Atau Dapatnya itu 0,2874, Pak. 2874. Saya tulis 0, dulu. 0, nggih. 0,2874 ya. Oke, ini ya. Gini ya. Sudah 0,2874. Yang Oh, B, yang B. itu juga sudah saya, Pak. Oke, ini intinya kan 1 dikurangi dengan probabilitas di X sama dengan 0, benar ya? Nggih, karena dia yang diminta itu kan lebih dari 1. Lebih dari yang B mana? Oh, yang bawah ya. X Iya, sama yang B. dengan, makanya saya kok ngelihatnya di A ini tadi. Paling sedikit 1 ya, berarti 1 ikut ke atas ya. Ini, yang ini tadi, yang ini. Oke, jadi tinggal dihitung. Ketemunya berapa, Mbak Lutfian? Ketemunya 0,3103. 0,3103. Nggih, Pak. 0,3103. Oke, ini dari mana saya lanjutkan ini Mbak Lutfiani ya. Ini tadi rumusnya berarti kan 2 diambil sebanyak X, kemudian sisanya 28 diambil sebanyak N besar dikurangi X ya. 5 dikurangi dengan ya betul, 5 dikurangin X. Kombinasi, kemudian bawahnya pembaginya adalah kemungkinan sampel secara keseluruhan berarti 30 diambil 5 ya. Oke. X yang mungkin berapa? X-nya yang mungkin adalah stoknya berapa? Cacatnya 2 ya, diambil 5 berarti 012 ya X-nya. X-nya Nggih, yang Pak. mungkin ini 01 sama 2. Oke, 012 ya. Jadi X-nya variabel random yang menyatakan banyaknya bola lampu cacat yang terpilih. Diambilnya atau dipilih 5, tetapi stok yang cacat cuma 2. Berarti ya yang mungkin 0, 1, sama 2. Jadi X yang mungkin di sini nilainya secara value sama dengan 0, 1, atau 2. Sehingga kalau X-nya 1 sudah dihitung, ya tinggal kalau X1 berarti dimasukkan sini aja ya. 2 kombinasi 1, 28 kombinasi 4, 30 kombinasi 5 dapatnya ini. Kemudian kalau ini 1 dikurangi PX sama dengan 0, berarti Anda hitung PX-nya sama dengan 0, Anda masukkan pakai rumus ini. Berarti yang belakang dulu 2 kombinasi 0, 28 kombinasi 5 dibagi 30 kombinasi 5. Dapatnya ini. Kemudian 1 dikurangi yang tadi itu dapatnya ini ya. Kalau pakai Minitab, ya nanti aja lah, sisa waktu diperagakan ya. Anda masuk ke Anda apa namanya? Anda list aja di worksheet itu ya. X-nya 012 misalkan untuk yang soal 4 ya. X-nya Anda masukkan di kolom 1 ya. X header-nya kemudian 012, kemudian nanti masuk ke ke data atau calc saya lupa. Data mungkin kayaknya ya. Probability distribution, kemudian nanti masuk ke hipergeometri ya. Oke, dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mau praktek ke Minitab? Tidak ada ya? Oke.
Berarti ke Minitab belakang apa-apa. Lanjut soal 5. Suatu kotak berisi 40 suku cadang, ada 40 populasinya, dan 3 suku cadang cacat. Oke, berarti displit menjadi 3 sama 37. Kotak tersebut dikatakan memenuhi syarat penerimaan apabila dari kotak tersebut dipilih 5 suku cadang secara random dan diperoleh tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2 itu berarti 2 ke bawah ya, 0, 1, 2. Kalau lebih berarti kan 3 ke atas. Nah, komplemennya tidak lebih berarti 2, 1, 0, 0, 1, 2. Diperoleh itu tidak lebih dari 2 suku cadang yang cacat, hitung probabilitas bahwa kotak tersebut ditolak. Kalau probabilitas ditolak berarti diperoleh 3 ke atas kan ya. Ini tadi kan informasinya diterima apabila di antara 5 yang terambil itu diperoleh tidak lebih dari 2 atau 2 ke bawah. Berarti yang ditanyakan ini berapa probabilitas diperoleh 3 ke atas. Dalam artian kotak tersebut ditolak ya. Oke, jadi itu maknanya atau apa namanya? Identifikasi masalah dari soal nomor 5 ya. Oke, dari 40 oke, ini berarti saya gambarkan ada 40 itu 3 cacat dan 37-nya itu baik ya. 37-nya itu baik. Kemudian diambilnya berapa? 5 ya. Diambil 5. Diambil 5. Oke, berarti X-nya nanti menyatakan banyak yang cacat ya. Tetap ini konsepnya adalah cacat. Karena nanti informasi-informasi yang ada ini terkait meskipun probabilitas kotak tersebut ditolak itu ya nanti apa kriterianya adalah terkait dengan cacat, yaitu ketika cacatnya lebih dari 2, yaitu 3 ke atas ya. X-nya berarti mulai dari 0, 1 sampai 3 ya. Karena cacatnya kan diambil 5, tapi stoknya yang cacat di sini 3, berarti maksimum adalah 3 ya. Oke, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, oke. Jadi kalau ketiga-tiganya terambil, ya berarti ada 3 cacat dan 2-nya yang lain itu tidak cacat atau baik. Oke, terkait dengan soal ini, hitung probabilitas kotak tersebut ditolak, itu berarti terkait dengan kita harus menghitung probabilitas X lebih dari 2 ya. Ini kan tidak lebih dari 2 itu adalah kurang dari sama dengan 2, itu diterima, kurang dari sama dengan 2. X kurang dari sama dengan 2 itu diterima. Diterima itu maksudnya ini terkait dengan ini ya, jadi terkait dengan quality control ini. Jadi dalam quality control itu ada satu kotak berisi sekian banyak suku cadang, kemudian nanti dilakukan inspeksi atau checking, diambil sekian sampel. Nah, di sini ada 5 suku cadang yang diambil, kemudian nanti kalau diperoleh cacatnya itu tidak lebih dari suatu angka tertentu, masih bisa diterima, tetapi kalau melebihi cut off atau melebihi titik batas, maka akan ditolak. Oke, ini batasannya. Diterima ketika X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti kalau ditolak itu lebih dari 2. Dalam hal ini ya sama dengan karena diskrit, maka ngitungnya ya lebih dari 2 itu dihitung mulai dari 3 ke atas ya. Atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, karena X-nya kan cuman ini, ya berarti sama dengan X sama dengan 3 saja ya. Probabilitas X sama dengan 3. Ya, ini kasuistis ya. Jadi X lebih dari sama dengan 3 sama dengan probabilitas X sama dengan 3. Kasuistis karena kasusnya X-nya hanya 0, 1, 2, 3 ya. Jadi tidak berlaku secara umum untuk kasus-kasus yang lain. Hanya berlaku di kasus ini saja. Oke, ini Anda bisa hitung berarti nanti berapa tadi diambil 5 ya, berarti 5
nanti dikombinasi X, dikombinasi 3, kemudian kok 5, sorry 3 ya. Karena yang cacat kan 3. Oke, Anda perhatikan rumusnya ya. Jadi K kombinasi X, K-nya di sini adalah 3, X-nya di sini adalah 3, jadi 3 kombinasi 3. Kemudian di sini sisanya adalah 37. 37. Oke, sisanya dari 5 dikurangin 3 berarti 2. Oke, saya langsung ke angka. Anda bisa bisa lihat rumusnya ya. Ini 37 tambah 3 berarti 40. Yang bawah berarti 3 dan 2 adalah 5. Oke, seperti ini pakai kombinasi ya. Oke, ketemu. Ada yang sedang menghitung, ketemu berapa? Ada? 3 kombinasi 3 itu 1. 37 kombinasi 2, 37 faktorial bagi 2 faktorial kalikan 35 faktorial. Jadi 37 kali 36 dibagi 2. 40 kombinasi 5, 40 faktorial, 5 faktorial kali 35 faktorial, ya masih lumayan banyak yang bawah ngitungnya. Oke, silakan dihitung ya, atau nanti kalau ada waktu dihitung pakai Minitab atau pakai aplikasi ya. Catatan, jika variabel acak X berdistribusi hipergeometrik dengan asumsi ukuran populasinya besar, dalam artian N-nya menuju tangga, ya N-nya besar lah ya. Dan banyaknya sukses dalam populasi, dalam hal ini adalah K, juga besar, maka distribusi hipergeometrik itu dapat dihampiri secara komputasinya dengan menggunakan distribusi binomial. Ya, karena kalau N-nya besar sama K-nya besar, mungkin kan akan terkendala di komputasinya yang hitungnya ya. Maka secara komputasi ketika N-nya besar, K-nya besar, ini bisa dilakukan pendekatan untuk perhitungannya dengan menggunakan binomial. Ini pendekatan ya, hampiran. Kata-katanya adalah dihampiri, didekati ya. Adapun case-nya, kasusnya tetap kasusnya hipergeometrik. Kalaupun Anda mau ngitung secara hipergeometrik, ya dipersilakan, tidak masalah ya. Karena itu yang case sebenarnya ya. Jadi distribusi binomial ini adalah sebagai bentuk hampiran pendekatan ya, dalam rangka untuk membuat lebih simpel untuk komputasinya. Caranya yaitu hipergeometri jika diketahui N besar, N kecil, dan K-nya. Nah, ini kan tidak konsisten ya. N besar, N kecil, K. Yang depan tadi N besar, K sama N kecil. Maka bisa didekati hitungan komputasinya dengan menekan binomial N, P. Oke, N kecilnya ngambil dari sini, kemudian P-nya ngambil dari mana? Ya, ngambil dari sini. N besar sama K itu direduksi menjadi P dengan rumus P-nya adalah P ini probabilitas sukses, berarti banyaknya sukses dibagi dengan ukuran kesemuanya ya. Jadi ada sebanyak K sukses di antara N besar, maka probabilitas suksesnya P-nya ya K per N besar ya. Oke, jadi komputasinya akan direduksi menjadi ini, tinggal ada 2 parameter saja, N sama P, menggunakan pendekatan binomial. N kecil tetap ini, kemudian P-nya adalah banyaknya sukses tadi K per N besar populasi atau ukuran kesemuanya ya. Ketika N-nya besar dan K-nya juga besar.
Contoh soal 6. Sebuah perusahaan farmasi melaporkan bahwa di antara 5.000 pemakai obat tertentu, ada 4.000 di antaranya menggunakan obat generik. Berarti ada 1.000 yang lainnya non-generik ya. Jika 10 orang di antara pemakai obat tersebut dipilih, oke, N-nya ngambilnya kecil, 10 aja. Hitung probabilitas, jadi N-nya case-nya sama seperti yang lainnya. N-nya ngambilnya kecil, kemudian probabilitasnya juga X-nya ya tentu enggak ngambil, ya pastinya ini ya, maksimum kan 10 ya. Hitung probabilitas tepat ada 3 orang yang memakai obat non-generik. Oke. Ini yang diketahui adalah harus berhati-hati ya. 4.000 itu adalah yang generik ya, tapi pertanyaannya adalah yang non-generik ya. Pertanyaannya adalah yang non-generik. Non-generik itu berarti 1.000 ya. Di antara 5.000 ada 4.000 yang generik, berarti yang non-generik adalah 1.000. Oke, berarti diambil N-nya 10, ditanyakan probabilitas tepat X sama dengan 3. Berarti ini kita bisa dekati pakai binomial. Ya. Kalau secara umumnya kan ini kasusnya kasus hipergeometrik dengan ini N, kemudian ini adalah N besar min K-nya ya. Ini N besar min K, karena kita sudah baca sampai di akhir tadi. Di sini K-nya yang sukses itu adalah terkait dengan ini non-generik ya. K-nya adalah 1.000 ya. Karena pertanyaannya adalah non-generik. 1.000 dari mana ya? Dari sisanya 5.000 dikurangin dengan 4.000 atau generik ditambah non-generik harus sama dengan 5.000 kan. Oke, tepat X sama dengan 3. Ini yang ditanyakan. Probabilitasnya berapa? Oke, karena ini N-nya besar, K-nya juga lumayan besar. Kalau ngitung pakai ini, itu ya faktorial sekian banyak kan, hitungannya jadi kompleks. Maka kita bisa pakai pendekatan. Pendekatan berarti kita butuh, ini N-nya tadi sudah ya, ini N-nya adalah 10 ya. Oke, nanti secara terstruktur Anda bisa tuliskan jawabannya ya. Apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Ya. N-nya 10, nah dari sini berarti kita bisa tarik P-nya, berarti banyaknya yang non-generik dibagi dengan totalnya, jadi 1.000 per 5.000 atau 1/5. 1/5 berarti 0,2 ya. 0,2. Ya ini dari mana? Dari 1.000 dibagi dengan 5.000. Ya, oke. Dari K dibagi dengan N ya. K itu yang non-generik. Ini harus berhati-hati karena yang diketahui adalah generik, tapi yang ditanyakan non-generik. Kalau Anda tidak berhati-hati, bisa jadi nanti 4.000 dibagi 5.000, 4/5 jadinya 0,8 ya. Oke, probabilitas X sama dengan 3 berarti bisa pakai pendekatan. Oke, saya pakai pendekatan itu berarti bisa saya pakai ini ya, sama dengan, tapi saya pakai simbol ini apa ya, simbol ya pendekatan, atau boleh pakai Kurang dari begini sama ya. dengan. Bukan kurang dari, tapi sama dengannya itu enggak lurus. Jadi kalau ini itu sama dengan eksak, tapi kalau ya ada yang nuliskan seperti ini, matematis apa sama dengan tapi kayak lengkung gitu, itu hampiran pendekatannya. Ya Anda pakai ini juga nggak apa-apa lah. Kami paham itu pendekatan ya, tapi mungkin akan lebih baik kalau pakai ini untuk menunjukkan hampiran. Pakai ini, tapi di atasnya pakai tanda hampiran. Ada lengkungnya gini. Oke, ini didekati pakai binomial di X sama dengan 3. X sama dengan 3 jika diketahui N-nya tadi 10 dan P-nya adalah 0,2. Oke, 0,2 gini aja biar kelihatan ya. Oke, Anda hitung ya.
Ya, bisa aja pakai pakai rumus aslinya ya, pakai rumus aslinya. Rumus aslinya ya n kombinasi x p pangkat x 1 min p pangkat n min x. Kalau mau ngitung ya 10 kombinasi 3, p-nya 0,2 pangkat 3, kemudian dikalikan 0,8 pangkat 7 ya, n min x. Atau bisa pakai cara seperti minggu yang kemarin ya. Minggu yang kemarin berarti Anda pakai karena ngitung di posisi 3, berarti Anda ngitung kumulatif di posisi 3 dikurangin kumulatif di posisi 2 atau di R sama dengan 2. Maka yang tersisa adalah tepat di X sama dengan 3 ya. Oke. Bisa pakai cara itu, atau kalau pakai bantuan komputasi dengan Minitab, ya bisa aja nanti tinggal dituliskan aja PDF di titiknya 3, kemudian ini kalau coding ya, PDF, kemudian spasi 3, spasi K1, titik koma, kemudian tuliskan di bawahnya nanti ada subkomen, binom, spasi 10, spasi 0,2. Terakhir kasih titik ya. Terakhir kasih titik. Oke, nanti print K1 keluar hasilnya ya. Oke. Permisi Pak. Ya. Kalau itu dihitung manual itu kayaknya lebih lama deh Pak. Kalau pakai distribusi binomial aja gimana ya Pak? Karena itu kan tadi bilangnya pendekatan. Iya. Jadi P X-nya kurang dari sama dengan 3 itu dikurangi PX kurang dari sama dengan 2 ya Pak? Oh ya, monggo. Sudah, itu berarti nanti mendekati 0,8791. Itu sudah ending ya? Dikurangi 0,6778 hasilnya. Oh. Ya, ini sudah ending Pak. Nanti hasilnya 0,2013. Oke, jadi untuk menghitung probabilitas binomial di X sama dengan 3, dengan diketahui N-nya 10 dan P-nya 0,2, itu kalau pendekatannya adalah ini ya, dari ini apa namanya, dari hipergeo ke binomial. Nah, selanjutnya ini binomialnya ini ngitung dengan ini ya, dengan teknik, silakan Anda ngitung binomialnya ini dengan secara manual pakai rumus boleh, atau ngitung dengan menggunakan bantuan tabel probabilitas kumulatif di posisi 3 dikurangin kumulatif di posisi 2 boleh, atau pakai bantuan Minitab juga boleh. Jadi angka yang ada di sini nanti adalah angka hasil perhitungan binomial ya. Jadi pendekatannya tadi adalah sini, jadi transformasi dari hipergeo menuju ke binomial. Jadi ini yang kiri ini adalah yang ditanyakan itu sebenarnya adalah hipergeometri kasusnya. Kemudian perhitungannya karena ukurannya besar, N-nya dan K-nya besar juga, maka sesuai dengan yang ada di catatan ini, kita bisa dekati untuk perhitungannya ini dengan menggunakan binomial. Nah, adapun ke kanan ini sudah sesuai dengan binomial ya, sudah sesuai dengan binomial. Tergantung, silakan Anda mau pakai yang manual, Anda pakai yang tabel, Anda pakai yang dengan menggunakan Minitab boleh, terserah. Ya, oke, ada beberapa alternatif untuk melakukan perhitungan di sini ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin belum jelas terkait dengan perhitungan ini? Silakan disampaikan saja daripada nanti masih belum jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya kira sudah jelas ya. Saya tadi sudah melakukan sampling dari hasil tugas kemarin, dan hasil samplingnya sih sudah bagus ya, sudah benar ya. Jadi saya asumsikan sudah memahami untuk teknik perhitungan binomial kemarin ya, dengan menggunakan bantuan tabel ya.
dengan menggunakan bantuan tabel kemarin. Oke, kita lanjut masuk ke distribusi Poisson. Nanti kalau waktunya kurang 5 menit atau berapa bisa langsung ini ya, langsung sampaikan. Karena saya tidak membawa atau tidak bisa mengontrol pakai jam, nggak ada jam di sini. Ya. Distribusi Poisson, ciri-cirinya banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu yang lain yang terpisah. Jadi saling lepas ya, saling bisa atau saling bebas antara satu interval waktu tertentu dengan interval waktu yang lain. Jadi oke, jadi sebelum masuk ke sini intronya percobaan Poisson ini adalah terkait dengan ini banyaknya suatu event, banyak suatu kejadian yang terjadi pada suatu selang waktu tertentu ya, atau pada suatu wilayah atau daerah tertentu ya. Jadi banyaknya event atau kejadian yang terjadi pada suatu selang waktu tertentu atau pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Jadi misalkan banyaknya kecelakaan di Surabaya, itu wilayahnya, kemudian dalam 1 tahun. Nah, berarti nanti datanya tahun 2021 sekian, 2020 misalkan mundur ya. Nah, dari selang waktu tahun ini dengan selang waktu tahun sebelumnya itu di sini diasumsikan tidak tergantung ya. Jadi tidak ada ketergantungan. Jadi saling bebas. Ya, jadi banyaknya kejadian pada tahun-tahun yang ada itu tidak tergantung atau bisa dikatakan saling bebas. Jadi, kemudian yang diamatin adalah satu wilayah tertentu, ya, atau satu daerah tertentu, misalkan Surabaya, diamatinnya tahun pertama, tahun kedua, tiga, dan seterusnya. Jadi ada interval waktunya sudah jelas selang waktunya ya, per tahunan atau per semesteran, ya, atau per bulan. Kalau di contoh itu kan ada biasanya kan banyaknya kesalahan ketik dalam satu lembar paper gitu ya. Jadi ada batasannya, itu satu lembar paper ya, ukurannya berapa ya? Ya berarti trialnya atau percobaannya itu namanya satu trial, satu percobaan sudah dibatasi satu lembar itu. Kemudian yang dihitung berapa banyak kesalahan. Nah, berarti ini variabel Poissonnya ya. Oke, berarti antar lembar satu dengan lembar yang lain itu diasumsikan saling bebas, atau kalau dalam konsep time, waktu, seperti kecelakaan tadi berarti time 1 atau interval 1 dengan interval yang lain itu tidak ada kebergantungan. Yang kedua, probabilitas terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat sebanding dengan panjang selang waktu tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu tersebut. Oke, ini asumsi-asumsi yang disampaikan ini sangat matematis sekali. Ini terkait dengan proses pembentukan rumus distribusi Poisson ya. Jadi asumsi-asumsi atau ciri-ciri percobaan yang disampaikan ini nanti sebagai asumsi dasar untuk membentuk rumus gitu ya. Jadi ini sangat matematis sekali. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat dapat diabaikan. Nah ini juga antara 2 dan 3 ini sangat matematis. Artinya kejadian Poisson atau percobaan Poisson itu jarang terjadi secara teori ya, jarang terjadi. Kemudian tidak eventnya atau kejadiannya itu satu persatu, tidak bisa bersamaan, tidak bisa bareng. Jadi probabilitas lebih dari satu hasil percobaan, lebih dari satu hasil
dalam selang waktu yang singkat itu bisa diabaikan. Jadi dalam selang waktu yang singkat, selang waktu yang pendek, sesaat itu kemungkinannya hanya ada satu event, satu kejadian. Jadi itu sebagai dasar saja ya, sebagai apa namanya, matematis sekali nanti kalau Anda belajar proses stokastik itu ada, kalau sampai ke sini ya, ini proses stokastik lanjut ke proses antrian ya sebenarnya. Oke, kita tinggalkan itu. Definisi 6.5, jika variabel random X menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Oke, ini batasannya selang waktu tertentu, interval tertentu. Dan mu adalah rata-ratanya. Maka X tadi berdistribusi Poisson dengan fungsi kepadatan probabilitas. Probabilitas X titik koma mu, jadi P ini ya bisa diartikan Poisson ya. Kalau tadi kan H, hipergeometrik. Kalau binomial itu B ya, ngambil inisial huruf depannya dari masing-masing probabilitas ya. Oke, berarti ini bisa dikatakan Poisson. Di suatu nilai X jika diketahui mu. Oke, ini parameternya yang diketahui adalah mu ya. Oke, jadi Anda bisa mendeskripsikan atau mengidentifikasi ini kasusnya apa, itu based on apa yang diketahui. Kalau binomial itu yang diketahui adalah N dan P. Hipergeometri yang diketahui apa? Ada N besar, ada K, ada N kecil. Kalau Poisson yang diketahui cuma rata-rata banyaknya event atau kejadian dalam suatu selang waktu tertentu. Satu parameter saja, mu. Oke, kemudian ditanya probabilitasnya berapa? Nah, berarti masuk Poisson. Rumusnya E pangkat minus mu, mu pangkat X dibagi X faktorial secara rumus ya. X-nya dari berapa? Ya 0, 1, 2, 3, batas atasnya berapa? Batas atasnya tidak ada, tak terhingga ya. Beda dengan binomial tadi ya. Kalau binomial itu ada batasan, trialnya sebanyak N, maka banyaknya sukses ya maksimum sebanyak N. Ya, hipergeometri juga sama, karena tergantung trialnya tadi diambil sebanyak N, ya maksimumnya X-nya ya bisa N, bisa K tadi ya, stok dari yang sukses tadi di populasi. Kalau ini tidak ada, kalau ini tidak ada batas atasnya ya, jadi untuk Poisson X-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Variabel random X yang berdistribusi Poisson, Px titik koma mu, jika diketahui rata-ratanya mu, mempunyai rata-rata dan variansi keduanya sama, yaitu mu. Oke. Kalau Anda diminta untuk menghitung rata-rata dan variansi dari X yang berdistribusi Poisson, maka rata-rata dan variansinya adalah mu. Rata-ratanya mu, variansinya juga mu. Ya. Pembuktiannya bisa nanti di probability atau probabilitas atau statistika matematik ya. Soal 7, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di lab adalah 4. Oke, ini aksesoris saja ya. Intinya adalah mu sama dengan 4. Oke ya. Jangan terkecoh dengan angka-angka yang ada di sini, tapi intinya benang merahnya di sini apa? Rata-rata bla 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 adalah 4. Oke ya. Mu sama dengan 4. Hitung probabilitas 6 partikel melewati penghitung itu dalam 1 milidetik tertentu. Oke, ini benang merahnya apa? Diminta probabilitas Px sama dengan 6 ya. Oke, yang lain itu aksesoris saja. Oke, diketahui mu sama dengan 4, diminta untuk menghitung Px sama dengan 6. Ya, dimasukkan aja ke sini. Kalau mau manual ya. Jadi E pangkat minus mu-nya tadi 4. 4 pangkat 6 dibagi dengan 6 faktorial. Oke, itu jawaban secara manualnya ya. Itu hitung probabilitas di X sama dengan 6 ya. Oke, E pangkat minus mu, E itu 2,71828 kalau tidak salah ya. Bilangan natural E ya. Di kalkulator sudah ada langsung ya. E pangkat itu sudah ada. Rata-rata banyaknya kanker minyak yang tiba tiap hari di suatu pelabuhan adalah 10. Oke, mu sampai dengan 10. Pelabuhan tersebut hanya mampu menerima paling banyak 15 tanker per hari. Hitung probabilitas bahwa suatu hari tertentu tanker terpaksa ditolak karena pelabuhan tak mampu melayaninya. Jadi probabilitas
X lebih dari 15 intinya ya. Di pelabuhan bisa menerima maksimum 15. Berarti ditanya probabilitas tanker terpaksa ditolak, berarti probabilitas banyaknya atau X-nya sebanyak sudah di atas 15 kan ya. Oke. Probabilitas X lebih dari 15. Berarti 1 dikurangi probabilitas X kurang dari sama dengan 15. Nah ini berarti kita harus memanfaatkan tabel. Oke, kalau memanfaatkan tabel, kita peragakan yang tadi. Oke, mu-nya 4, X-nya sama dengan 6. Kita buka tabel ya. Kita keep aja. Tabelnya, oke ini tadi saya buka punya Safira. Untuk yang tugas sudah saya cek. Jenis soal tabel, oh ini binomial masih. Sorry, oke. Soal-soal. Kok nggak ada ya start 1. Oke. Ada di start 2 mungkin. Tabel, PDF, tabel Poisson, oke ini. Oke, tadi 46. Mu-nya 4, oke ini mu-nya 4. Kita cari mu-nya 4. Oke ini, kemudian di X sama dengan 6. X sama dengan 6 itu berarti Anda kurangin di posisi 6 dikurangi posisi 5 ya. Oke, karena ini kumulatif ya. Ini kumulatif, kalau lihat ini ya. Jumlah peluang Poisson secara kumulatif, sigma Poisson X mu, di mana X-nya bergerak dari 0 sampai R sebagai batas maksimum. Jadi kalau R-nya 6, itu sebenarnya yang dihitung adalah distribusi Poisson dari 0, 1, 2, 3 sampai 6. Kalau R-nya 3 berarti probabilitas kumulatif Poisson dari 0, 1, 2 sampai dengan 3. Nah, yang ditanyakan tadi kan persis di X sama dengan 6, berarti secara manipulasi gimana caranya kalau kita memanfaatkan tabel? Ya akumulasi dari 0 sampai 6 dikurangi akumulasi dari 0 sampai 5, maka yang tersisa adalah di poin atau di titik 6 ya. Sehingga Anda menuju ke mu dicari dulu di posisi 4, oke. Kemudian di posisi R-nya 6, 0,8893 Anda kurangi dengan 0,7851, oke. 8893 dikurangi 7851, 2401, 1042 ya, 0,1042. Betul Ya ya? benar Pak. Betul ya? Iya betul. Oke, 0,1042 diperoleh dari akumulasi di posisi 6 pada saat mu-nya 4 dikurangin dengan di posisi 5. 0,8893 dikurangi 0,7851. Hasilnya 0,1042. Oke, itu saya kira konsep perhitungannya sama seperti binomial kemarin ya. Jadi tinggal yang diketahui di sini mu gitu aja kan. Kemudian R-nya sama seperti binomial kemarin. Kalau binomial kan ada N-nya di sini sama di sininya P ya. Di sini ada N. Kalau di sini tidak ada N-nya langsung R-nya berapa. Oke. Kita kembali lagi ke ini tadi. Poisson, oke. Ini oke, Ctrl P, hasilnya 0,1042. Oke, itu keterangannya tadi itu ya. Anda bisa hitung manual pakai rumus ini atau Anda bisa memanfaatkan, saya kira lebih mudahnya memanfaatkan tabel. Tabelnya punya enggak, Poisson? Belum Pak. Belum. Oh ya, kalau Belum. belum nanti saya share sama seperti kemarin binomial ya, yang tabel Iya. tadi. Oke, baik. Yang penting secara konsep bisa lah ya, secara konsep bisa, nanti tinggal diperagakan saja.
8, berarti Anda ngitung probabilitas. Oke. Waktunya kurang berapa menit? Masih lama kok, Pak. Masih lama. Oh ya udah. Oke. Nanti khawatirnya tiba-tiba mau habis. Oke, ini mu-nya ya ini kan mu ya, rata-rata. Oke, berarti mu-nya 10. Kemudian ini keterangannya pelabuhan tersebut hanya mampu menerima paling banyak 15. Berarti kalau ada tanker datang 0, 1, 2, 3 sampai 15 itu masih bisa masuk. Hitung probabilitas pada suatu hari tertentu tanker terpaksa ditolak karena pelabuhan tak mampu lagi melayaninya. Berarti tankernya tidak bisa masuk. Kapan tanker itu tidak bisa masuk? Ketika tanker yang ada di situ sudah ada 15. Jadi yang datang itu sudah 16 ke atas ya. Jadi yang ditanyakan ini probabilitas X lebih dari sama dengan langsung saja begini. Ini sudah paling banyak 15 berarti 16 gini aja ya langsung. Gini. Oke, ini ditolak berarti 1 dikurangi probabilitas diterima. Jadi kita konversi atau kita balik menjadi ini ya. Langsung saja saya pakai kurang dari sama dengan 15 karena kita konsepnya adalah discrete, jadi angkanya atau value-nya itu adalah per poin 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi kalau lebih dari sama dengan 16 maka komplemennya adalah 1 dikurangi X kurang dari sama dengan 15. Nah, ini kalau dicari di tabel dengan mu 10 posisi 15. Oke, kita kembali ke mu 10 posisi 15. Tabelnya mu 10 difasilitasi enggak? Mu 10 oke, ada. Mu-nya 10 kemudian posisi 15. 0,9513 ini ya. Oke, ini akumulasi R itu batas atas ya, 15 0,9513 di posisi mu sama dengan 10. 9513. Oke, ini berarti sama dengan 1 dikurangi 0,9513. Oke. Berarti 0, berapa? 0487. 0,487. Oke ini ya. Oke, itu masuk teorema 6.5 diberikan X variabel random binomial dengan distribusi probabilitas binomial X dengan diketahui N dan P-nya. Jika N-nya menuju tak hingga, N-nya sangat besar, kebalikannya P-nya sangat kecil menuju 0, dan mu sama dengan NP, maka ya, mu sama dengan NP itu kan sesuai dengan teorema tadi ya. Rata-rata distribusi binomial adalah N kali P. Kemudian, oh bukan tadi ya, kemarin binomial ya, N kali P, kalau variansinya NPQ ya. Oke, mu-nya N kali P, maka binomial dengan case atau kasus seperti ini tadi, N-nya sangat besar tapi P-nya kecil, itu secara komputasi perhitungannya bisa didekati dengan menggunakan distribusi Poisson, X dengan diketahui, jadi NP-nya direduksi menjadi ini, N kali P menjadi mu, jadi diketahui N, P, maka kita reduksi menjadi N kali P dikalikan saja maka akan muncul mu. Oke, jadi perhitungannya bisa langsung menggunakan pendekatan Poisson, X-nya berapa diketahui mu ya. Oke, N kali P mu-nya. Oke, ini bukti secara teoritis bisa Anda pelajari.
Kalau mau ke arah matematis ya, sekarang masuk ke aplikasi dengan komputasi atau perhitungan case atau angka. Probabilitas seseorang meninggal karena suatu infeksi pernafasan adalah 0,002. Oke, ini case-nya, event-nya atau yang menjadi sukses di sini adalah meninggal ya. Probabilitasnya 0,002. Hitung probabilitas jika ada 2.000 orang yang terserang infeksi tersebut, terdapat kurang dari 5 orang yang akan meninggal. Oke, ini linear ya. Jadi yang diketahui adalah probabilitas meninggal dan yang ditanyakan adalah yang meninggal. Kurang dari 5 di antara 2.000. Kemudian hitung rata-rata dan variansinya. Oke, sebelum masuk ke hitung rata-rata dan variansinya, kita hitung ini ya, probabilitasnya tadi ya. Hitung probabilitas jika ada 2.000 orang, yang probabilitasnya siapa? Probabilitas pasien yang terserang infeksi tersebut kurang dari 5 yang akan meninggal. Oke, berarti ini karena linear, maksudnya linear itu sama yang diketahui dengan yang ditanyakan ya. P-nya 0,02, X-nya itu yang banyaknya orang yang meninggal, ya X itu banyaknya yang meninggal. Ya, kemudian N-nya ada berapa? Nah, ini sebenarnya kan kasusnya kasus binomial ya. Ditanyakan X yang diketahui ada N sekian orang dan probabilitasnya untuk meninggal itu 0,02. Tetapi karena N-nya besar dan P-nya kecil, maka ini kemudian bisa direduksi atau dihampiri untuk cara perhitungannya. Ya, jadi case-nya case binomial, tetapi perhitungannya bisa didekati dengan menggunakan Poisson. Jadi ini kasusnya adalah binomial, saya tuliskan B, tapi perhitungannya didekati dengan menggunakan Poisson. Nah, untuk Poisson berarti kita butuh yang diketahui adalah mu. Mu-nya berapa ya? N kali P ya. N dikalikan dengan P. N kali P. 2000 dikalikan 0,002. 2 kali 2. 4 ya. Oke, 2 per 1000. Ya, 4. Ya, ini dari sini dan ini. NP 4G. Kurang dari 5. Oke, yang ditanyakan ini, yang ditanyakan probabilitas X atau banyak yang meninggal kurang dari 5. Oke, saya tulis aslinya aja dulu. Kurang dari 5. Oke. Nah, karena ini diskrit, maka X-nya kan di poin-poin tertentu, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau X kurang dari 5 itu artinya berarti ya 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Berarti ini sama aja dengan probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 4. Ya, 4-nya ikut, oke. 5 tidak ikut, 4-nya ikut. Oke, langsung aja sesuai dengan terimanya tadi, kita bisa dekati dengan Poisson ya, dengan mu. Ya, langsung saja ini ya kalau 0,6288, Pak. oke 0, 6288. oke 0,6288. Saya tulis dulu hasilnya di sini. 88 ini ya. Oke. Ini berarti sigma X kurang dari sama dengan 4 itu kan berarti batas bawahnya 0. 0 ini 0 sampai dengan 4. Ini saya langsung pakai ini ya. Poisson X jika dengan diketahui mu-nya sama dengan 4 ya. Oke, berarti Anda ke tabel Poisson, Anda cari mu-nya 4, kemudian R-nya 4 juga. 4 ya berarti. Oke, kita cek 4 6288. Poisson 4 diketahui mu-nya 4 itu ada di sini. Kemudian ini, oke ini ya.
Poisson mu-nya 4, kemudian sisi kiri R-nya Anda cari angka 4. Nah, ketemu di sini di body tabel 0,6288. Ini adalah merupakan akumulasi probabilitas X dari 0 sampai dengan 4 untuk mu sama dengan 4 ya, 6288. Oke. Ya, Anda bisa pakai tabel Poisson. Sampai di sini. Oke. 4.21. Kurang 20 menit lagi. Kita masuk ke berikutnya. Distribusi binomial negatif dan geometrik. Ini dua distribusi yang ya sebenarnya penjelasannya sama, hanya satu itu adalah secara umum, yang satunya adalah secara spesifik ya. Spesifik itu ketika kasih value tertentu. Kita masuk definisi 6.6. Jika suatu ulangan saling independen dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q. Ini apa namanya? Percobaan binomial ya. Jadi setiap kali ulangan antar ulang satu dengan ulangan yang lain itu saling bebas atau independen di sini ya. Kemudian satu trial atau satu ulangan itu ada dua kemungkinan hasil, gagal dengan probabilitas P dan sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q atau 1 min P. Nah, lanjutannya ini yang beda. Maka variabel random X yang menyatakan banyaknya ulangan yang berakhir tepat pada sukses ke K. Jadi, banyaknya ulangan yang dibutuhkan sedemikian hingga terjadi sukses yang ke K. Itu disebut dengan binomial negatif ya. Jadi, X, ini yang perlu dicatat, deskripsi variabel randomnya adalah banyaknya ulangan yang berakhir tepat pada sukses ke K, atau banyaknya ulangan yang diperlukan sedemikian hingga tepat pada sukses yang ke K. Jadi misalkan K-nya itu 3, trial pertama, ulangan pertama ternyata gagal, trial kedua sukses, trial ketiga gagal, trial keempat sukses. Ya, berarti kan baru sukses kedua tadi ya. Trial ke-5 gagal lagi, trial ke-6 baru sukses. Nah, berarti trial ke-6 ini sukses yang ketiga. Berarti ini yang dimaksud dengan X ini ya. Di banyaknya trial, banyaknya ulangan yang berakhir tepat pada sukses yang ke K ya. Jadi tiap-tiap ulangan kan bisa sukses bisa gagal. Nah, jumlah atau banyaknya ulangan yang diperlukan sedemikian hingga terjadi atau tepat pada sukses yang ke K itu disebut variabel tersebut berdistribusi binomial negatif ya. Fungsi kepadatan probabilitas atau peluangnya, oke ini B kasih star binomial negatif, X dengan diketahui K sama P-nya, K itu adalah sukses ke K-nya, dan P itu adalah probabilitas suksesnya ya. K itu adalah sukses ke K-nya, dan P adalah probabilitas suksesnya. Dirumuskan dengan X minus 1, kombinasi K minus 1, P pangkat K, Q pangkat X minus K ya. Jadi X-nya sama dengan berapa? Dimulai dari K. Kenapa dari K? Ya karena sukses ke K kan paling minim banyaknya trial kan ya K. Jadi kalau sukses yang ketiga ya berarti paling minim trialnya ya 3, artinya trial ke-1 sukses, trial kedua sukses, trial ketiga sukses. Ya. X-nya bisa K plus 1, K plus 2, dan seterusnya ya, sampai hingga. Oke, jadi banyaknya trial atau ulangan sedemikian hingga itu terjadi tepat pada sukses yang ke K. Rumusnya X minus 1, K minus 1, P pangkat K, Q pangkat X minus K. Contoh, hitung probabilitas bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya angka atau semuanya gambar, jadi 3 angka atau 3 gambar, untuk kedua kalinya. Jadi K-nya sama dengan 2 ya. Pada lantunan yang ke-5, pada X yang ke-5. Jadi K-nya 2, kemudian X-nya sama dengan 5. Jadi probabilitas X sama dengan 5, berapa nilainya ya. Ini identifikasinya. Jadi misalkan X adalah banyaknya lantunan sampai diperoleh semuanya angka
atau semuanya gambar. Jadi eventnya adalah, jadi nanti ngitung P-nya, probabilitasnya itu ya muncul semua angka atau semua gambar ya. Jadi ngitung probabilitas suksesnya. Jadi suksesnya di sini adalah terkait dengan munculnya semua angka atau semua gambar. Jadi di union ya, digabung semua angka atau semua gambar dari pelemparan tiga koin sekaligus ya. Oke, untuk yang kedua kali berarti K-nya sama dengan 2. Maka dengan menekan binomial negatif, oke ini X-nya 5 tadi, trial kelima, merupakan sukses yang kedua. Sukses dalam hal ini adalah muncul ketiga-tiganya angka atau ketiga-tiganya gambar. P-nya adalah 1/4. Ya. Diperoleh, oke masukkan ke rumus. Binomial negatif di posisi X sama dengan 5 jika diketahui sukses yang kedua dengan probabilitas sukses adalah 1/4. Masukkan ke rumus. Ya. X-1, K-1, P pangkat K, kemudian Q pangkat X minus K. Dapatnya ini ya. Distribusi geometrik merupakan kasus khusus dari distribusi binomial negatif. Ini yang saya sebut tadi, ini sebenarnya adalah case-nya sama, deskripsinya sama, hanya saja kalau binomial negatif itu kasus secara umum, yaitu sukses yang ke K. Nah, yang khusus itu geometrik, merupakan kasus khusus dari binomial negatif apabila variabel X menyatakan banyaknya ulangan sampai diperoleh sukses yang pertama. Jadi K-nya sama dengan 1 ya. Ini kan sukses yang ke K, K-nya bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah kalau geometrik itu penjelasannya sama, binomial negatif, hanya saja dia adalah merupakan sukses yang pertama. Jadi banyaknya trial atau ulangan, sedemikian hingga terjadi atau tepat merupakan sukses yang pertama. Jadi K-nya sama dengan 1. Rumusnya ya sama persis dari sini, hanya saja di sini nanti K-nya diisi 1. Nah, K-nya diisi 1 berarti posisi 2 ini kan jadi K-nya di sini ya, diisi 1. Ya, jadi 1 minus 1, 0. Sesuatu kombinasi 0 ya 1. Ya, 1. Ya, ini nanti hilang jadinya yang depan ini. Jadi tinggal yang belakang. P pangkat K, K-nya 1. Q-nya pangkat X min K. Jadi K-nya 1 ya P pangkat 1 atau P dikalikan dengan Q pangkat X min 1. Nah ini jadinya. Ya, rumusnya jadi ini. Jadi kombinasi yang depan tadi bisa hilang. Kenapa? Karena ya, kalau kita lihat ini, ini kan K-nya tadi sukses yang ke-1 ya. Jadi ini 1 min 1. Jadi sesuatu kombinasi 0, sesuatu kombinasi 0 berarti sesuatu faktorial dibagi dengan 0 faktorial, kalikan sesuatu faktorial, jadi hasilnya 1 nanti ini. P pangkat K-nya 1, jadi P pangkat 1 atau P itu sendiri, Q pangkat X dikurangin 1. Ya. X-nya dari 1 ya, K-nya 1 tadi, dan seterusnya ya. Oke, ini case khusus dari binomial negatif ya. P, Q pangkat X min 1, X-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu kasus khusus dari binomial negatif merupakan sukses yang ke-1. X-nya ya sama, banyaknya trial atau ulangan sampai terjadinya sukses yang pertama, itu yang perlu digarisbawahi, yang membedakan dengan binomial negatif. Kalau binomial negatif, sukses yang ke K. Ya. Rata-rata dan variansi dari variabel random yang berdistribusi geometrik masing-masing adalah mu-nya 1/P dan variansinya 1 minus P dibagi dengan P kuadrat. Oke, bisa dicatat. Nanti kalau misalkan dalam soal ditanyakan, ya tinggal ngikutin rumus saja 1/P, P-nya tadi adalah probabilitas suksesnya tadi ya. Oke, ini sudah ada contoh. Berikut jawabannya ya.